Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Pada video kali ini, Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Panika Jataka. Ia yang seharusnya memberikan, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang upasaka penjual sayuran di Sawathi, yang memperoleh nafkah dengan menjual bermacam-macam akar tanaman dan sayuran, labu, dan sejenisnya. Di kota Sawathi, hiduplah seorang upasaka sederhana yang mencari nafkah sebagai penjual sayuran. Setiap hari, ia menjajakan akar-akaran, labu, dan hasil hutan lain demi menghidupi keluarganya. Ia memiliki seorang putri yang dikenal baik, bersih perilakunya dan rupawan. Namun, ada satu kebiasaan putrinya yang membuat sang ayah gelisah, yakni ia sering tersenyum dan tertawa ringan, seolah hatinya selalu lapang. Bagi ayahnya, kebiasaan itu menimbulkan keraguan, bukan karena kebencian, melainkan karena rasa khawatir sebagai orang tua. Ketika datang lamaran dari keluarga yang setara, sang ayah mulai berpikir lebih jauh. Ia percaya bahwa pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, tetapi juga kehormatan keluarga. Ia takut bila kelak putrinya membawa aib karena kelalaiannya sebagai ayah yang tidak waspada. Dari kegelisahan inilah muncul niat yang keliru, yakni menguji kesucian putrinya dengan cara yang tidak bijaksana. Suatu hari, ia mengajak putrinya pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat. Di tengah hutan yang sunyi, jauh dari pandangan orang, sang ayah menggenggam tangan putrinya dan membisikkan kata-kata yang tidak pantas. Gadis itu seketika gemetar, lalu menangis dengan keras. Hatinya hancur karena orang yang seharusnya melindunginya justru menakutinya. Ia menyamakan perbuatan itu seperti api yang menyala di atas air, sesuatu yang bertentangan dengan kodrat dan kebenaran. Tangis dan ketulusan putrinya menyadarkan sang ayah. Gadis itu dengan tegas menyatakan bahwa ia suci, tidak pernah memandang pria lain dengan nafsu, dan menjaga dirinya dengan penuh kesadaran. Ia tidak marah, tetapi sangat terluka. Melihat ketulusan itu, sang ayah diliputi rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Setelah menenangkan putrinya, ia memohon maaf dan mengakui bahwa tindakannya hanyalah ujian yang keliru. Ia membawa putrinya pulang, dan dengan hati yang lebih tenang, ia menyelenggarakan jamuan makan serta menikahkan putrinya dengan keluarga yang melamarnya. Sejak saat itu, beban di dadanya terasa terangkat, meski bekas penyesalan tetap tinggal sebagai pengingat. Beberapa waktu kemudian, sang ayah merasa terdorong untuk mengunjungi sang Buddha di Jetawana. Ia membawa bunga dan wewangian sebagai persembahan, lalu duduk dengan penuh hormat di hadapan sang guru. Ketika ditanya mengapa lama tidak datang, ia menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi dengan jujur dan tanpa menutup-nutupi kesalahannya. Sang Buddha mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menyampaikan bahwa putrinya memang selalu suci dan baik. Ia menjelaskan bahwa sang ayah pernah melakukan ujian serupa di kehidupan lampau. Bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidaktahuan yang diselimuti rasa takut. Untuk menjelaskan hal itu, sang guru menceritakan kisah kelahiran sebelumnya. Di masa lampau, Bodhisatta terlahir sebagai dewa pohon di sebuah hutan. Di hutan itu pula, seorang penjual sayuran menguji putrinya dengan cara yang sama. Tangisan gadis itu menggema di antara pepohonan, disaksikan oleh dewa pohon yang memahami betapa menyakitkannya perasaan dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Gadis itu menangis bukan hanya karena ketakutan, tetapi karena rasa kecewa yang dalam. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi sumber ancaman. Setelah kebenaran terungkap, sang ayah menyesal dan kehidupan pun berjalan kembali seperti semula. Namun dengan bekas luka batin yang tidak mudah dilupakan. Setelah sang Buddha menyelesaikan kisah ini,
beliau membabarkan 4 kebenaran mulia. Melalui pemahaman akan penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, sang penjual sayuran memperoleh pandangan terang. Pada akhir khotbah itu, ia mencapai tingkat kesucian Sotapanna, menapaki jalan yang tidak akan kembali pada kebodohan batin. Solusi yang dapat dipetik dari kisah ini adalah pentingnya kebijaksanaan dan kepercayaan dalam hubungan yang dilandasi cinta kasih. Ketika rasa takut menguasai pikiran, seseorang dapat tergelincir melakukan tindakan yang justru merusak nilai yang ingin dijaganya. Solusi yang ditawarkan oleh Pannika Jataka bukanlah kecurigaan, melainkan dialog batin yang jujur dan pengendalian diri. Seorang orang tua seharusnya menjadi tempat aman bagi anak, bukan sumber ketakutan. Dalam kehidupan sehari-hari, solusi ini berarti membangun kepercayaan melalui teladan moral, bukan melalui ujian yang menyakiti. Ketika kebijaksanaan mendahului rasa curiga, keharmonisan dapat terjaga tanpa melukai siapapun. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa niat baik tidak membenarkan cara yang salah. Sang ayah ingin menjaga kehormatan putrinya, tetapi caranya justru hampir menghancurkan hubungan yang suci. Pannika Jataka mengajarkan bahwa perlindungan sejati lahir dari kebajikan, bukan dari pengujian yang melampaui batas. Selain itu, kisah ini menegaskan bahwa kemurnian batin seseorang tidak dapat diukur dengan prasangka. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam keluarga, dan ketika kepercayaan itu runtuh, luka batin yang muncul jauh lebih berbahaya daripada rasa malu sosial apapun. Kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa kebodohan batin sering menyamar sebagai kehati-hatian. Tanpa kebijaksanaan, kasih sayang dapat berubah menjadi tindakan yang menyakitkan. Namun, kisah ini juga menunjukkan bahwa kesadaran, pengakuan kesalahan, dan pembelajaran dhamma mampu mengubah seseorang. Sang ayah yang awalnya diliputi kecurigaan, akhirnya mendapat pencerahan awal karena keberanian untuk mengakui kesalahan dan membuka diri pada kebenaran. Dengan demikian, Pannika Jataka menegaskan bahwa pembebasan selalu dimulai dari kejujuran batin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.